Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Santri Unik Official. Kali ini kita akan belajar lagi tentang nahwu shorof, yaitu pembahasan tentang fi'il mudhari'. Ini kita akan belajar menentukan fi'il mudhari' tanpa harus tahu artinya. Jadi kita bisa lihat dengan secara zahir aja gitu. Jadi tanda-tanda ini bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi tidak perlu kita itu ngelihat kamus. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian fi'il. Fi'il madi sudah, fi'il mudhari'. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, dan fi'il amr nanti di part selanjutnya. Oke, kita bahas dulu dari pengertian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu, apakah kalian masih ingat apa fi'il mudhari' itu? Ya, fi'il mudhari' itu adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan arti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia misalnya kita ada kata saya sedang makan. Nah, sedang makan itu kan kata kerja yang sedang dilakukan. Di dalam bahasa Arab atau di dalam istilah nahwu, hal tersebut atau kata tersebut dinamakan fi'il mudhari'. Ingat, kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan itu disebut dengan fi'il mudhari'. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui fi'il mudhari' tanpa harus kita mengetahui artinya terlebih dahulu? Tanpa kita harus tahu apakah ini sedang dikerjakan atau belum dikerjakan atau akan dikerjakan. Bagaimana caranya? Oke, simak baik-baik teman-teman ya. Pertama, fi'il mudhari' itu secara kasat mata atau secara zahir tampak sekali dia itu diawali oleh huruf mudhari'ah. Ini namanya huruf mudhari'ah ya. Huruf mudhari'ah itu ada 4 teman-teman. Jadi yang pertama iya, nun, ta, kemudian alif ya atau hamzah. Saya ulangi lagi, huruf mudhari'ah itu ada 4. Ini biasanya disingkat oleh teman-teman itu nakti, ada juga banyak sekali singkatan yang bisa dibuat. Oke, yang pertama sih itu ya, nun, ta, dan alif atau hamzah ini ya. Prakteknya gimana di dalam Al-Quran? Misalnya kita mengetahui atau sering menemukan kalimat seperti ini teman-teman. Ta'lamuna. Nah ini, ta'lamuna. Atau yaqulu. Ini banyak banget ada di Quran ataupun hadis. Nah, ini bisa kita pastikan bahwa ini fi'il mudhari' teman-teman. Yaqulu dan ta'lamuna ini adalah fi'il mudhari'. Bagaimana kita tahu? Ya ini diawali oleh huruf mudhari'ah. Di sini ada huruf mudhari'ah iya, kemudian ada juga huruf mudhari'ah ta. Nah, ini adalah fi'il mudhari'. Jadi meskipun kita tidak mengetahui arti ta'lamuna secara pasti atau tidak mengetahui arti yaqulu secara pasti, ini tanpa kita melihat kamus kita sudah bisa menentukan bahwa ta'lamuna dan yaqulu ini adalah fi'il mudhari'. Berarti jika fi'il mudhari' ini bisa dipastikan ini sedang terjadi atau akan terjadi. Oke, begitu ya. Jadi gampang banget teman-teman untuk tanda pertama ini. Ini bisa kalian praktekkan nanti ketika baca Quran. Coba kalian perhatikan. Di sana ada tanda-tanda huruf mudhari'ah begini dan kalian pastikan bahwa itu adalah fi'il mudhari'. Oke. Bisa dipahami nih ya teman-teman, gampang sekali untuk tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah diawali oleh huruf lam. Saya ulangi lagi, diawali oleh huruf lam atau diawali huruf lam. Ini juga gampang banget. Seandainya misalnya kita bingung nih, kita belum hafal huruf mudhari'ah ya, nun, ta, dan hamzah. Ini kita belum hafal atau susah nih menentukan. Oke, ini ada tanda kedua bisa kalian praktekkan. Misal nih, kalian menemukan dalam kalam atau dalam Al-Quran, dalam hadis, misalnya ada contoh begini ini. Alam nasroh. Nah, alam nasroh. Namanya diawali berarti huruf ini adalah tandanya. Ini ada di awal, artinya setelah huruf ini berarti fi'il mudhari'. Dan itu pasti fi'il mudhari'. Contoh nih, alam nasroh. Nah, ini ada lam. Setelahnya lam ini ada nasroh. Nasroh ini adalah fi'il mudhari' teman-teman. Ini nasroh ini adalah fi'il mudhari'. Meskipun kita tidak tahu ini artinya nasroh itu apa, tapi ini bisa kita pastikan adalah fi'il mudhari'. Dengan tanda apa? Bahwa sebelum lafadz nasroh ini diawali oleh lam.
Ini gampang banget juga, ini bisa kelihatan. Kemudian yang kedua ini juga ada lam yakun. Lam yakun ini contoh kedua. Ini juga sama teman-teman. Lam ini adalah tandanya, yakun ini adalah fi'il mudhoreknya. Ini gampang banget, dan di Quran ini juga banyak seperti ini. Misalnya ada di surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Lam yalid itu fi'il mudhorek, yulad fi'il mudhorek juga. Kenapa kita bisa tahu itu fi'il mudhorek? Karena diawali oleh huruf lam. Nah, ini gampang banget teman-teman. Kemudian tanda ketiga ini diawali huruf lan. Kalau yang tadi pakai mim, lam, sekarang lan. Ini kan gampang juga ini. Nah, kemudian kita kasih contoh nih teman-teman. Lan taf'alu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Walan taf'alu, lan taf'alu. Taf'alu ini fi'il mudhari' teman-teman. Bagaimana kita tahu? Oke, bisa kita lihat di sini ada huruf mudhara'ah. Kalaupun kalian masih bingung tentang huruf mudhara'ah, maka ini masih ada tanda yang lain, yaitu diawali oleh huruf lan. Ini juga gampang banget karena ini tandanya, dan ini adalah fi'il mudhari'nya. Nyamannya diawali berarti lan terlebih dahulu teman-teman ya. Ini bukan fi'il mudhari'nya, tapi ini adalah tanda bahwa ketika kita bertemu dengan huruf lan, maka bisa kita pastikan kalimat setelahnya adalah fi'il mudhari'. Contohnya lan taf'alu atau lan nabroha. Nabroha kalimat fi'il mudhari'. Tandanya apa? Kita bisa menentukan ini fi'il mudhari' meskipun tanpa tahu artinya, tanpa buka kamus, kita bisa menentukan dari sini teman-teman. Oke, ini sudah selesai tanda pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita tanda keempat. Ini masih banyak ya. Maaf. Selain ada 3 tanda ini masih ada tanda keempat teman-teman. Kalau seandainya kita masih bingung di tanda pertama, tanda kedua, dan tanda ketiga ini teman-teman, masih ada lagi tanda untuk kita menentukan fi'il mudhari' tanpa harus tahu artinya terlebih dahulu teman-teman. Di mana? Di ini. Diawali an. Ini juga sama nih, diawali huruf an. Jadi gampang banget. Contoh, ayya'lama, ayyan suro. Bisa diperhatikan nih teman. Ya'lama ini selain diawali huruf mudhari'ah, kita bisa tentukan bahwa ini fi'il mudhari' karena diawali oleh huruf an. Jadi nggak usah bingung bahwa nahwu itu bisa kita pelajari dengan mudah. Jadi nggak perlu bingung karena ini sudah tersedia tanda-tandanya, tinggal kita mau belajar atau tidak teman-teman. Semoga manfaat, dan untuk teman-teman yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar apa yang perlu dijelaskan lagi teman-teman. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.